Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembelajaran mengenai doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Tentunya setiap hari kita berdoa, meminta kepada Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan kita baik fisik maupun rohani. Namun kita perlu mengerti kehendak Tuhan yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita di dalam doa-doa kita. Dalam permohonan doa yang ketiga yang diajarkan Tuhan kepada kita, dinyatakan agar kita sungguh-sungguh memiliki sikap dan pengertian yang benar mengenai permohonan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Seperti yang dinyatakan, diajarkan, dan dijelaskan dalam Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-192. Di dalam pokok permohonan doa kita yang ketiga ini, makna dari jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, yaitu kita dengan iman sungguh-sungguh mengakui bahwa menurut sifat bawaan kita bersama semua orang sama sekali tidak mampu dan tidak mau mengenal dan melakukan kehendak Allah. Ini untuk membuktikan memang kenyataannya kita sudah berdosa, rusak total, tidak mampu total, salah arah. Itulah keadaan kemanusiaan kita. Bahkan kita cenderung mendurhaka terhadap firman-Nya yang tentu sudah kita baca, dengarkan, dan bahkan kita renungkan. Kita mengeluh dan bersungut-sungut mengenai pemeliharaannya dalam hidup kita. Bukankah tiap hari Tuhan memberikan kepada kita beragam berkat-Nya? Dari mulai kita bangun tidur sampai kembali istirahat di malam hari. Dan dalam sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun, sampai saat ini Tuhan memelihara kita. Pemeliharaannya bukan hanya pada diri kita sendiri, tapi komunitas kita, lingkungan di mana kita berada, bumi dan segala isinya, bahkan alam semesta. Tetapi seringkali kita mengeluh dan bersungut-sungut, serta dengan segala senang hati melakukan kehendak daging dan iblis, dengan berbagai alasan yang sepertinya rasional, sepertinya baik-baik saja, tetapi sesungguhnya yang kita sering lakukan adalah kehendak daging, keinginan iblis. Padahal saat yang sama kita sekaligus berdoa memohon agar Allah melalui Roh-Nya mencabut dari diri kita dan dari orang lain segala kebutaan, kelemahan, ketidaksiapan, dan kebusukan hati. Di sini kita tidak sungguh-sungguh menegaskan dalam hidup kita untuk menyangkali kehendak kedagingan dan keinginan iblis, dan kita harusnya sungguh-sungguh submit total dan menyatakan kiranya kehendak-Mu ya Allah Bapa yang terjadi dalam hidupku. Dan dengan demikian agar oleh anugerah-Nya Allah yang membuat kita mampu dan rela mengenal dan melakukan kehendak-Nya di dalam dan melalui Kristus, oleh Roh-Nya kita menaklukkan segala kehendak kita sendiri dalam segala hal dengan kerendahan hati, penuh sukacita, kesetiaan, kerajinan, ketekunan, semangat, kesungguh-sungguhan, dan tentunya semuanya itu sama seperti yang dikerjakan malaikat-malaikat terpilih yang melayani Tuhan Allah. Kiranya sungguh kita mengikuti kehendak Allah Bapa kita. Seperti yang diajarkan dalam Matius 6 ayat 10, Roma 7 ayat 18, Efesus 3 ayat 16, Mazmur 119 ayat 4-5, Yesaya 38 ayat 3, Yeremia 31 ayat 18-19. Dengan demikian, permohonan yang ketiga ini
menuntun dan mengarahkan kita berpusat kepada Allah Bapa kita di dalam dan melalui Kristus. Bukan keinginan kita sendiri. Mari kita melatih doa dan berdoa dengan mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.